Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rahmat Hendrianto dengan NIM 2055202082 akan menjelaskan tentang pengertian Linux SUS. SUS Linux adalah sistem operasi komputer yang dibangun di atas kernel open source Linux dan didistribusikan dengan perangkat lunak sistem dan aplikasi dari proyek open source lainnya. SUS Linux merupakan singkatan dari Software on System Entwicklung, pengembangan perangkat lunak dan sistem, yang berasal dari Jerman dan dikembangkan di Eropa. Versi pertama muncul pada awal tahun 1994, membuat SUS sebagai salah satu distribusi komersial tertua yang ada. SUS juga lebih dikenal dengan alat konfigurasi AST. Novell Inc., sebuah perusahaan software komputer asal Utah, membeli merek dan trademark SUS. Kemudian SUS pada tahun 2003. Novell, salah satu anggota pendiri Open Invention Network, memutuskan untuk menjadikan masyarakat sebagai bagian penting dari proses pengembangan, enggan membuka secara luas perkembangan distribusi ke kontributor luar pada tahun 2005, membuat OpenSUSE Distribution dan OpenSUSE Project. Sejarah Linux SUS. Pada tahun 1996, distribusi pertama dengan nama SUSE Linux ditemukan sebagai SUSE Linux 4.2. Versi ini telah menyebabkan banyak diskusi karena seharusnya hanya versi 1.1. Namun dengan menggunakan angka 4.2 merupakan referensi yang disengaja untuk menjawab pertanyaan besar tentang kehidupan, semesta, dan segalanya. Dari panduan Hittiger terhadap fiksi ilmiah galaksi. Sebuah novel oleh penulis Inggris Douglas Adams. Nomor versi pertama YAS 0.42 adalah referensi serupa. Seiring berjalannya waktu, SUSE Linux menggabungkan banyak aspek Red Hat Linux seperti package manager, RPM, dan struktur file lainnya. Tak heran jika SUSE menjadi distributor Linux terbesar di Jerman pada tahun 1997. SUSE LLC didirikan di bawah arahan Presiden dan Managing Partner James Gray di Oakland, California, yang memungkinkan perusahaan tersebut mengembangkan pasar Linux di Amerika dan Asia. Sementara Red Hat ada di mana-mana di Amerika Serikat, SUSE Linux terus berkembang di Jerman dan juga di negara-negara Nordik lainnya seperti Finlandia dan Swedia. Pada bulan Oktober 1998, namanya diubah secara resmi menjadi SUSE tanpa titik. Linus Torvalds, pencipta kernel Linux, sering menggunakan nama itu SUSE, kemudian memasukkan Inggris pada tahun 1999. Pada tahun 2001, perusahaan tersebut terpaksa mengurangi jumlah karyawannya secara signifikan agar bisa bertahan. Nah, untuk logo Linux SUSE, sistem operasi berbasis Linux buatan Novell ini menggunakan seekor bunglon berwarna hijau sebagai logonya. Bunglon dengan nama Gecko digunakan sebagai maskot sejak awal keberadaan OS ini, yang didesain oleh beberapa peserta pada kompetisi membuat desain logo OpenSUSE. Gecko merupakan plesetan dari geek. Pengertian geek di sini dimaksudkan bukan sebagai kutu buku, tapi digambarkan sebagai seorang yang peduli dengan teknologi open source. Nama Gecko juga merupakan plesetan dari Gecko, seekor kadal kecil yang biasa hidup di iklim hangat. Linux SUSE 19.15.3 versi baru ini diperkenalkan dari OpenSUSE Lib 15.3, didasarkan pada kumpulan inti paket SUSE Linux Enterprise dengan beberapa aplikasi khusus dari repository OpenSUSE Tumbleweed. Apalagi, fitur utama OpenSUSE Lib 15.3 adalah penggunaan paket biner yang sama dengan SUSE Linux Enterprise 15SP3, alih-alih membangun kembali paket REC SUSE Linux Enterprise yang dipraktikkan sebagai persiapan untuk rilis sebelumnya. Adapun perubahan yang menonjol versi baru ini adalah komponen individu dari distribusi telah diperbarui, seperti administrator, sistem-sistem yang telah diperbarui ke versi 246, sebelumnya dirilis dengan versi 234, dan manajer paket DNF ke versi 4.7.0, sebelumnya 4.2.19. Linux SUSE ini memiliki kelebihan. Yang pertama, bebas virus. Kedua, kelengkapan pustaka dan berlimpahnya software yang disertakan.
Dan yang ketiga, proses instalasi di SUS tergolong mudah. Dan yang keempat, pilihan desktop manager yang lengkap. Nah, dibalik kelebihan pasti memiliki kelemahan. Nah, kelemahan dari Linux SUS yang pertama, proses instalasi. Dan yang kedua, isu kompatibilitas pada beberapa hardware. Yang ketiga, dukungan komunitas dan forum masih sedikit. Dan yang keempat, tidak adanya kodek default untuk audio. Nah, untuk instalasi bisa dilihat di sini di drive.google.com file ini alamat yang saya buat di sini. Nah, sekian dari saya. Jika ada kekurangan dan lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.